ini khusus bagi warga-warga perumahan terutama. Ayo bentuk komunitas, ayo bentuk lingkungan yang soleh. Supaya apa? Supaya anak kita juga menjadi anak yang soleh. Maka yang kedua, tempatkan anak kita di lingkungan yang soleh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah ya
محمد يا الله فرحته يا الله بالمنقطع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله أنت سجل المساوي يا الله بالأنظرة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله النصر وفاء يا الله واستجب دعوتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي ارحمنا جميعا يا الله وارحمنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي ارحمنا جميعا يا الله يا جامع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرة الكرام عالم العلماء أساتذة والأساتذة para sepuh bini sepuh yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ketua RT. Ada Ketua RT? Ada. Hadir Pak Ketua RT. Ketua RT-nya masih muda ya Pak. Masih muda kan Pak? Mudah-mudahan panjang umur Pak RT ya. Pak RT seumur hidup sampai mati Pak RT ya. Pak RW ada Pak RW yang saya hormati? Ada. Alhamdulillah Pak RW ada. RT-nya ada, RW-nya ada, udah komplit nih. Alhamdulillah. Wabil khusus sahibul bait, keluarga besar Bapak Rizky Ridho Prasetyo yang sore hari ini mengadakan mengundang kita acara walimatul aqiqah putrinya yaitu Eleanor Aurora Gusel. Ini bahasa apa nih Mas Rizky ini? Bagi saya yang biasa makan singkong ini ngomongnya aja susah. Ya Pak ya, ngomong biasa makan kangkung ini suruh ngomong Eleanor Aurora Gusel.
Ini yang saya tahu aurora doang ini, aurora ini bercahaya, ada cahaya berarti ya betul. Insya Allah nanti menjadi cahaya keluarga besar Bapak Rizky Ridho Prasetyo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini saya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak sekalian, dengan keluarga besar Bapak Rizky Ridho Prasetyo dalam acara Walimatul Aqiqah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan Ananda Eleanor Aurora Guzel, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan jiwa raganya, dijadikan sebagai anak solehah yang menjadi kebanggaan keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat dan padat, insya Allah 10 menit selesai. Setuju? Setuju ya Pak ya? Ini kan hari Minggu nih, harusnya kita libur ya, harusnya jalan-jalan nih. Bukan begitu, saya juga nanti habis ini mau masih ngaji lagi nih Pak nih. Nanti harus pindah ke Perum Cijambe, jadi nanti biar nggak telat nih. Cukup 10 menit Pak ya? Nah, 10 pada setuju nih, saya paling senang tuh. Nggak bakalan ngaruh sama saya Pak, karena amplopnya udah dilipet, udah dilem. Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan, kita bisa menjadi saksi bukti indahnya Islam yang ada di Indonesia. Betapa tidak, setiap proses hidup dan kehidupan seorang muslim, ketika kita melewati sebuah proses kehidupan kita, maka senantiasa diiringi doa, senantiasa diiringi iringan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diiringi tasyakur kepada Allah, tasyakur kepada karib kerabat, tasyakur kepada keluarga besar, tasyakur kepada tetangga-tetangga dekat. Ayo kita absen satu persatu Pak. Ketika kita beranjak dewasa, kemudian kita dihitan, maka ada yang namanya walimatul hitan. Ngundang tuh, ngundang tetangganya, ngundang orang tuanya, ngundang karib kerabatnya. Yang orang Cikarang biasanya ngundang teman pabriknya. Itu membuktikan apa? Tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses kehidupan sudah berjalan, anak kita dihitan, kita berterima kasih kepada Allah. Kita undang saudara kita, kita undang tetangga kita, kita undang orang tua kita dari kampung untuk hadir di tempat ini dalam rangka tasyakur walimatul hitan. Satu proses dalam kehidupan kita. Beranjak dewasa, kemudian kita nikah. Ada lagi yang namanya walimatul nikah atau walimatul unsh. Pun begitu, sebelum acara nikah kita minta doa restu, kita mengadakan acara walimatul nikah, ngundang saudara-saudara kita, ngundang orang tua kita, ngundang karib kerabat kita, ngundang sanak saudara kita, tetangga kita, kita undang dalam rangka apa? Tasyakur. Alhamdulillah, proses kehidupannya masih berjalan, diberikan kemudahan oleh Allah melangkah di tempat namanya pernikahan. Pun begitu, pertama kita ucapkan syukur kepada Allah, kemudian kita pun berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Udah nikahan, kemudian ada
yang baru setahun nikah lantas dikaruniai anak keturunan, ada yang 2 tahun baru dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, ada yang cepat, ada yang lambat, karena namanya keturunan itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang super cepat, baru 1 bulan ternyata sudah brojol, ada bayinya, padahal baru 1 bulan. Paketan COD. Ada yang lama sampai 10 tahun belum juga dikasih anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah nikmat rezeki dan Mbak Nia, alhamdulillah dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu ketika kita punya anak, ketika istri kita melahirkan seorang anak, proses kehidupan kelahiran seorang anak diiringi dengan doa, diiringi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi rasa syukur kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dinamakan dengan walimatul aqiqah. Inilah indahnya Islam yang ada di Indonesia. Nih di negara Islam sono nggak ada kayak begini Pak, ngeriung sambil makan kacang, kopinya belum ada, kopinya belum ada, maris kini kopi, ntar kopinya katanya ntar malam sambil ngeronda katanya. Inilah indahnya Islam di Indonesia. Kalau saya bilang Islam Nusantara ya kayak begini nih, sebentar-sebentar ngopi bareng, sebentar-sebentar hajatan, sebentar-sebentar kendurenan. Inilah indahnya Islam di Indonesia. Ketika proses kehidupan 1 beranjak ke proses kehidupan 2, diiringi dengan rasa syukur, bukan hanya kepada Allah saja, tapi bersyukur juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sore hari ini kita menyaksikan indahnya Islam yang ada di Indonesia. Lantas bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu beratnya, begitu bangganya kita memiliki keturunan, tetapi apakah cukup berhenti sampai di situ? Seorang ibu yang melahirkan anaknya, di dalam Al-Quran dikatakan dengan bahasa yang begitu indah, wahnan ala wahnin, hamilnya itu wahnan ala wahnin, melahirkannya itu wahnan ala wahnin, taruhannya nyawa, rekasa di atas rekasa. Itu kalau bahasa Indonesianya kita bingung ngomongnya. Capek di atas capek, itu orang yang hamil, orang yang melahirkan. Sakit di atas sakit, wahnan ala wahnin. Begitu beratnya, begitu sakitnya ibu kita melahirkan, tapi semuanya itu bisa terbayar manakala nih anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pak, anak kita apalagi anak laki-laki umurnya udah lagi bajuk-bajuknya, tapi anak kita anak yang soleh, pasti hati kita terasa adem. Maka sore hari ini saya ingin menekankan 1 poin, bagaimana cara kita mendidik anak kita. Yuk kita lihat apa yang ada di Al-Quranul Karim. Yang pertama kita perlu contoh adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mendidik anak-anaknya sehingga dikatakan Nabi Ibrahim itu sebagai abal anbiya, bapaknya para nabi. Apa konsepnya? Konsepnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah cara mendidik anaknya Nabi Ibrahim. Yang pertama yang dididik, yang pertama diberikan kepada anak keturunannya adalah keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Nabi Ibrahim pertama kali menanamkan kepada keturunannya itu yaitu sikap iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkenal salah satu daripada poin tentang Nabi Ibrahim, tentang keluarga Ibrahim kepada keturunan-keturunannya, wasiatnya Nabi Ibrahim yang begitu terkenal sampai dengan hari ini. Wasiatnya keluarga Nabi Ibrahim kepada keturunannya, apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di. Ketika keluarga Nabi Ibrahim mau meninggal dunia, maka apa yang menjadi wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di. Hei anakku, apa yang engkau sembah setelah aku meninggal dunia? Ini pesan keluarga Ibrahim kepada anak keturunannya. Maka begitu kuatnya keluarga Nabi Ibrahim tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Nabi Ibrahim dalam prinsipnya mengatakan, ikhtartu amarullah min ghairi. Saya lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Pak, pelajarannya Nabi Ibrahim, dia lebih milih perintahnya Allah daripada perintah makhluk yang lain. Ketika Nabi Ibrahim disuruh khitan, Pak, Nabi Ibrahim disuruh khitan, padahal umurnya itu 80 tahun. Ada yang umurnya 80 tahun sini Pak? Pak, ada yang umurnya 80 tahun. Yang paling tua berapa deh? Yang paling tua di sini? Ada berapa? 17 tahun. 17 tahun ya, 17 tahun. Kira-kira 17 tahun disuruh sunat itu alot apa alot? Alot, Pak. Tapi Nabi Ibrahim tidak bergeming. Ketika dia disuruh khitan, dia nemuin kampak di sebelahnya, langsung dia laksanakan perintah Allah, dia langsung khitan tuh punya dia. Padahal kan bisa nyari pisau dulu kayak, nyari silet dulu kayak. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dia menemukan kampak di sebelahnya, perintah turun, ada kampak di sebelahnya, langsung dia khitan punyanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya sama orang-orang, wahai Ibrahim, kenapa engkau enggak cari alat yang lebih tajam? Wahai, saya tidak mencari alat yang lebih tajam. Takut ketika saya sedang mencari alat yang lebih tajam, ketika saya harus mencari alat yang lebih enak untuk memotong, itu dikatakan oleh Allah, saya sedang menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita hari ini apa? Keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Maka Allah nyuruh nih, kita suruh menyembah Tuhan yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun dia berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 13 tahun Pak untuk nanamin kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan segala konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kalau saya sudah yakin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan saya, maka saya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya yakin Allah Maha Pemberi rezeki, maka saya hanya minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya yakin Allah lah sesembahan saya, maka saya hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga apa? Mereka punya iman yang kuat,
Iman inilah pondasi bagi anak-anak kita. Kalau pondasinya kuat, di atasnya mau dibangun bangunan apa saja silakan. Tapi kalau pondasinya nggak kuat, bahaya Pak. Dibangun bangunan yang tinggi, nanti dia mudah roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, anak-anak kita pondasinya kuat, imannya kuat. Mau jadi karyawan yang baik. Mau jadi buruh yang baik. Mau jadi pedagang yang baik. Mau jadi pejabat yang baik. Mau jadi presiden yang baik. Mau jadi anggota DPR yang baik. Karena apa? Pondasinya iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Maka Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, yang utama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sekalian adalah ayo tanamkan keimanan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Yang kedua, yang terakhir, apa cara mendidik kita? Ini khusus bagi warga-warga perumahan terutama. Ayo bentuk komunitas, ayo bentuk lingkungan yang soleh. Supaya apa? Supaya anak kita juga menjadi anak yang soleh. Maka yang kedua, tempatkan anak kita di lingkungan yang soleh. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pun dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum la'allakum tashkurun. Nabiullah Ibrahim menempatkan Nabiullah Ismail di mana inda baitikal muharram. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika Nabiullah Ibrahim nempatin Nabiullah Ismail di Baitul Haram yang sekarang namanya di kota Mekah Al-Mukarramah, maka keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuman keluarganya, seluruh kota Mekah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai hari ini negeri Mekah menjadi negeri yang gak pernah mati. Negeri Mekah apapun ada di sana, segala makanan ada di sana. Mau makan apa saja Bapak ada. Hotelnya mewah-mewah, jeruk nggak ada pohon jeruk di sana jeruknya gede-gede. Nggak ada apel di sana, apelnya gede-gede. Nggak ada orang di sana ada kolam, di sini ada kolam. Di situ ada waduk, ada danau. Di sana nggak ada danau Pak, ikan juga ada di sana. Karena apa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo, kalau anak kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kita umurnya ingin diberkahi, rezekinya diberkahi oleh Allah, pendapatannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmahkan anak-anak kita ke masjid, hikmahkan anak-anak kita ke pondok pesantren, ke majelis taklim, ke madrasah, ke pondok pesantren, dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Contohnya Nabiullah Ismail alaihis salam. Mudah-mudahan Bapak sekalian, ini lingkungan Perum Telaga Harmoni ini menjadi lingkungan yang soleh, sehingga menjadikan syarat anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا الولد ولدا صالحا اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والظلم والطغيان اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا عقيقتنا ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Nur Anwar yang telah menyampaikan itu hasanahnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, wabil khusus kepada Mas Rizky Ridho Prasetyo sekeluarga. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini untuk rangkaian acara Walimatul Aqiqah Ananda Leonor Aurora Husel telah kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi saya mewakili atas nama keluarga besar yaitu Bapak Rizky Ridho Prasetyo mengucapkan beribu banyak terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh para tamu undangan, para tetangga, para tokoh Pak RT, Pak RW yang telah hadir pada sore hari ini. Mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyambutan, penyediaan tempat atau benda yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dudukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebagai akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.